Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video keempat saya ini, saya akan membahas soal-soal tentang turunan fungsi. Sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini di akun media sosial kamu. Yuk kita mulai pembahasannya sekarang. Ini adalah latihan soalnya. Soal nomor 1. Yang A, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 7x min 2. Tentukan turunan dari fungsi fx tersebut ya. Jawab. Nah, untuk turunan fungsi sendiri itu rumusnya adalah n x pangkat n min 1. Nah, cara membacanya agar lebih mudah diingat adalah pangkat itu n ya, pangkat kali depan pangkat kurangi 1. Agar lebih mudah diingat, pangkat kali depan pangkat kurangi 1. Sekarang kita buat bersama. Pangkatnya adalah 3, berarti 3 kali 4 hasilnya adalah 12, x 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 10, x pangkat 2 kurangi 1 hasilnya adalah 1, boleh ditulis, boleh tidak. Kemudian plus 7x, maka bisa ditulis langsung adalah 7. Kemudian negatif 2 karena tidak mempunyai variabel, maka itu tidak mempunyai turunan. Ini adalah hasil akhirnya. Kita lanjutkan nomor 1B. Tentukan turunan dari y sama dengan 1 min x dalam kurung 2x plus 3. Mari kita kerjakan bersama-sama. Cara yang pertama, kita tulis ulang dulu soalnya. Kemudian kita kalikan satu per satu. 1 kali 2x, 1 kali 3, negatif x kali 2x, negatif x kali plus 3. Sama dengan 1 kali 2x, 2x, 1 kali 3 plus 3, min x kali 2x, min 2x kuadrat, min x kali 3, min 3x. Kemudian kita tulis yang mempunyai variabel terbesar dulu, yaitu min 2x kuadrat plus 2x min 3x plus 3. Setelah itu kita hitung min 2x kuadrat min x plus 3. Selanjutnya kita turunkan satu per satu. Min 2x kuadrat turunannya adalah min 4x. Min x turunannya adalah min 1. Karena 3 tidak mempunyai variabel x, maka tidak mempunyai turunan. Ini adalah hasilnya. Kita lanjutkan yang C. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x min 1 per 1 plus 2x.
dengan nilai X tidak sama dengan negatif 1. Hitung nilai dari F turunannya, yaitu bernilai 2. Mari kita selesaikan bersama. Untuk bentuk pecahan seperti nomor 1C itu menggunakan rumus Y sama dengan U per V. Maka turunan dari Y sama dengan turunan dari U kali V min U kali turunan dari V per V kuadrat. Diingat ya rumusnya. Kemudian kita tulis misal U sama dengan pembilangnya. Kita tulis 3X min 1. Kemudian V-nya berarti adalah penyebutnya. Kita tulis 1 plus 2X. Maka kita bisa cari turunan dari U sama dengan yang punya variabel apa? 3X. Berarti turunan dari 3X adalah 3. Lihat, turunan dari V sama yang mempunyai variabel X adalah 2X. Berarti turunannya adalah 2. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus turunan dari Y. Kita tulis turunan dari U tadi adalah 3, berarti kali dalam kurung 1 plus 2X min U dalam kurung 3X min 1 dikalikan 2 per V kuadrat. Berarti dalam kurung 1 plus 2X dikuadratkan. Kemudian sama dengan kita kalikan 1 per 1 dengan yang ada di dalam kurung. 3 kali 1 hasilnya adalah 3 plus 3 kali 2X 6X min kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti dalam kurung 6X min 1 kali 2 min 2 per masih utuh 1 plus 2X dikuadratkan. Kemudian 3 plus 6X min kali 6X min 6X. Kemudian min kali min 2 hasilnya adalah plus 2 per 1 plus 2X dalam kurung dikuadratkan. Nah, setelah itu kita hitung turunan dari F bernilai 2. Kita tulis. Berarti itu artinya X-nya kita ganti dengan angka 2. Semua variabel X kita ganti dengan angka 2. Kita hitung. Tiga ditambah 12 min 12 plus 2 per hasilnya adalah 5 kuadrat. Kemudian kita hitung kembali, ketemulah 5 per 25. Kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 per 5. Itu adalah hasilnya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 2 yang melalui titik berapsis 1. Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 2. Ya, dengan titik apsisnya adalah 1. Mari kita selesaikan bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu titik apsisnya 1, berarti X sama dengan 1. Dalam persamaan Y,
X kuadrat plus 5X min 2, X-nya berarti kita ganti dengan angka 1. Berarti 1 kuadrat plus 5 kali 1 min 2. Hasilnya adalah 4. Jadi ketemu X, Y sama dengan 1,4. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita turunkan persamaan dari Y. Turunannya adalah 2X plus 5. Setelah itu kita tulis kembali X sama dengan 1. Kita cari gradien. Gradien itu adalah M. Sama dengan X-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 plus 5. Ketemulah hasilnya adalah 7. Kemudian kita cari persamaan garis singgungnya. Ini menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1 berarti Y min 4 sama dengan M-nya adalah 7 kali X min X1-nya adalah 1. Nah, setelah itu kita hitung satu per satu. Y min 4 sama dengan 7 kali X, 7X min 7. Y sama dengan 7X min 7 min 4 pindah ke kanan, hasilnya adalah plus 3, berarti min 7 plus 4 hasilnya adalah min 3. Itu adalah hasilnya. Kita lanjutkan yang nomor 3. Tentukan grafik fungsi turun dari fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 30. Jawab. Langkah yang pertama, kita cari turunan dari fungsi f(x) terlebih dahulu, yaitu ketemu 6x min 12. Nah, selanjutnya kita perhatikan syarat fungsi turun adalah turunan dari fungsi f(x) itu harus kurang dari 0. Ingat, syarat fungsi turun harus bernilai kurang dari 0. Ya. Kita tulis hasil turunannya 6x min 12 kurang dari 0. 6x min 12 pindah ke kanan, hasilnya adalah 12. X kurang dari 12 per 6. X kurang dari 2. Itu adalah hasilnya. Selanjutnya adalah nomor 4. Saya bacakan soalnya. Tentukan fungsi f(x) yang ditentukan oleh f(x) sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 9x min 8 yang mempunyai nilai stasioner untuk x sama dengan 1, dan carilah nilai dari A. Mari kita jawab bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu kita cari turunan dari fungsi f(x). Berarti 3x kuadrat plus 2ax plus 9. Kemudian syarat untuk stasioner itu adalah turunan dari f(x) harus sama dengan 0.
Berarti 3x kuadrat plus 2ax plus 9 sama dengan 0. Kita lihat, nilai stasionernya adalah x sama dengan 1. Berarti x-nya kita ganti dengan angka 1. Hasilnya adalah 3 plus 2a plus 9 sama dengan 0. 12 plus 2a sama dengan 0. 2a sama dengan min 12. A sama dengan min 6. Sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya nomor 5. Tentukan nilai maksimum dan minimum relatif fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 4. Ingat, yang kita cari adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Mari kita jawab bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu kita turunkan fungsi y-nya. Jadi 6x kuadrat min 6x min 12. Kita sederhanakan karena itu bisa disederhanakan ya. Semuanya dibagi angka 6. Hasilnya adalah x kuadrat min x min 2 karena kelipatan 6 semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita faktorkan atau kita kurung-kurung ya. Berapakah faktor dari x kuadrat min x min 2? Ketemulah x berapa? Ya, plus 1 dan x min 2. Selanjutnya, turunan dari y itu harus bernilai sama dengan 0. Maka kita tulis dalam kurung x plus 1 dikalikan dalam kurung x min 2 sama dengan 0. Yang pertama kita dapat x plus 1 sama dengan 0. Berarti ketemu x sama dengan min 1. Yang kedua, x min 2 sama dengan 0. Berarti ketemu x sama dengan 2. Selanjutnya, karena sudah ketemu x sama dengan min 1 dan yang kedua x sama dengan 2, kalau dilihat min 1 itu adalah minimum dan x sama dengan 2 itu adalah maksimum. Tapi itu belum hasil akhirnya. Kita masukkan satu persatu ke dalam fungsi y. Ditulis dulu fungsi y-nya 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 4. Yang pertama kita masukkan x sama dengan min 1. Jadi x-nya diganti dengan angka min 1. Kemudian kalian hitung hasilnya berapa. Oke, sudah ketemu. Hasilnya adalah 11. Dan yang selanjutnya kita masukkan nilai x sama dengan 2 masih ke dalam fungsi y. Berarti x-nya diganti dengan angka 2. Kalian hitung nilainya berapa. Ketemu hasilnya adalah negatif 16. Nah, jadi nilai maksimum dan minimumnya adalah ketemu, yaitu dan negatif 16. Kita lanjutkan
nomor 6. Tentukan titik balik minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x. Mari kita jawab bersama. Langkah yang pertama yaitu kita harus cari turunan dari fungsi f(x) terlebih dahulu, yaitu 3x kuadrat plus 12x plus 9. Karena itu semua kelipatan 3, maka kita bisa sederhanakan dengan membagi semua bilangan dengan angka 3. Ketemulah x kuadrat plus 4x plus 3. Setelah kita turunkan, nilai turunan dari f(x) sama dengan 0. Ya, harus nilai sama dengan 0. Maka kita cari faktornya atau dikurung-kurung. Ketemulah x plus 1 dan x plus 3 sama dengan 0. Yang pertama, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. Yang kedua, x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 3. Kemudian nilai x sama dengan negatif 1 kita masukkan ke fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x. Berarti itu artinya x-nya diganti dengan angka negatif 1. Ya, kalian hitung hasilnya berapa? Ketemulah hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya yang kedua, x sama dengan negatif 3 kita juga masukkan ke dalam fungsi f(x). Berarti x-nya diganti dengan angka negatif 3. Jadi negatif 3 pangkat 3 plus 6 kali negatif 3 kuadrat plus 9 kali negatif 3. Ketemu negatif 27 plus 54 min 27. Hasilnya adalah 0. Karena x min 3 itu bernilai 0, maka ketemulah hasilnya. Ya, yang dipakai adalah x sama dengan negatif 1. Jadi ketemu titik balik minimum, ketemunya adalah negatif 1, negatif 4. Selanjutnya nomor yang terakhir adalah nomor 7. Saya bacakan soalnya. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam yaitu 4x min 800 plus 150 per X ratusan ribu rupiah. Agar biaya minimum, hitunglah waktu penyelesaian produk tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu yang diketahui. Penyelesaiannya adalah X jam. Biayanya adalah 4x min 800 plus 150 per X. Yang ditanyakan yaitu waktu penyelesaiannya agar biayanya minimum. Mari kita jawab bersama-sama.
rumusnya adalah penyelesaian dikalikan biayanya. Berarti X dikalikan 4X min 800 plus 150 per X. Ketemulah hasilnya adalah 4X kuadrat min 800X plus 150. Itu adalah fungsi fx. Nah, turunannya adalah harus bernilai sama dengan 0. Berarti 8x min 800 sama dengan 0. 8x sama dengan 800. X sama dengan 800 per 8. Temulah hasilnya adalah X-nya 100. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan adalah 100 jam. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 7 soal tentang turunan fungsi. Nah, semoga pembahasan soal-soal turunan fungsi ini bisa kalian pahami, dan video berikutnya nanti kita akan bahas soal-soal lain tentang pelajaran matematika. Oke, semangat belajar. Terima kasih. Jangan bosan jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.